Yo yo yo, what's up geng? Bersama saya lagi Lutfi Bosidawan di channel my YouTube saya yaitu Abang Doyo aja. Ya, berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Ahli yang pertama yaitu Elizabeth pada tahun 1978. Tugas perkembangan yaitu perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kayak contohnya yaitu bagaimana cara kita menyesuaikan diri di lingkungan baru dan dapat dan bagaimana cara kita menyesuaikan diri kita di lingkungan baru yang kita tempati agar dapat belajar belajar bagaimana cara kita untuk memiliki suatu cita-cita yang tinggi agar dapat berguna bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Yaitu yang pertama itu menurut Elizabeth Bohoff. Yang kedua yaitu teori dorongan atau motivasi. Teori dorongan atau motivasi yang dikemukakan oleh Morgan yaitu bahwa segenap tingkah laku distimutir dari dalam, yaitu bagaimana tingkah laku kita itu distimutir dari dalam diri kita distimutir dalam diri kita bahwa motivasi adalah merupakan dorongan keinginan sekaligus sumber penggerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Ya, contohnya kita diberikan motivasi dari orang bahwa wah, kamu bisa sukses. Jadi dalam diri kita itu kayak ada dorongan yang bisa membantu kita bagaimana kita dapat terdorong bahwa wah, ya saya pasti bisa menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu teori dinamisme menyatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha positif. Ia akan selalu mencari pengalaman yang baru. Contoh teori dinamisme yaitu contohnya yang menurut saya bahwa dalam setiap organisme atau manusia memiliki usaha yang positif untuk membangun dirinya sendiri melalui mencari pengalaman baru yang belum ia ketahui. Yang kedua, menurut ahli kedua yaitu Cartono berpendapat bahwa ekstansi dipastikan oleh adanya yang pertama yaitu segenap kualitas hiraditas. Yang kedua yaitu pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam lingkungan sosial, tentunya sebagai produk proses belajar sebagai kontinu. Yang kedua yaitu menurut Havik Horst, setiap perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu. Contohnya itu bagaimana kita menyelesaikan sesuatu dengan semua pengalaman yang telah kita dapatkan.
dalam fase-fase atau periode dalam kehidupan, dalam fase-fase atau periode dalam kehidupan, tentunya apabila berhasil mereka akan sebahagia, tapi sebaliknya apabila mereka gagal, begini, apabila seseorang berhasil maka ia akan bahagia, dan apabila seseorang gagal maka mereka akan merasa mengecewakan seseorang, maka ia akan merasa mengecewakan seseorang, terutama orang tua mereka atau masyarakat yang berkembang. Selanjutnya juga akan mengalami suatu kesulitan. Ahli yang ketiga yaitu Harlock pada tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation dalam setiap kelompok budaya, yang diharapkan anggotanya menyesuaikan keterampilan tertentu. Yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentan kehidupan. Contohnya di sini di tugas perkembangan yang menurut Harlock pada tahun Harlock yang keterampilan yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi usia sepanjang rentan kehidupan, yaitu bagaimana kita seseorang mempunyai keterampilan tertentu yang terdapat dari pola perilaku mereka yang disukai dan disetujui oleh masyarakat di sekitarnya, atau rentan dalam suatu rentan kehidupan. Yaitu lanjut sumber faktor perkembangan, antaranya yang pertama yaitu kematangan fisik. Misalnya belajar berjalan karena mematang otot-otot. Contohnya itu pada anak balita yang usia rentannya itu 9 sampai 15 bulan itu sudah belajar berjalan. Yang kedua yaitu belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja, dan kematangan organ seksual. Ya, pada masa remaja ini kita sudah memasuki pada masa pubertas. Ya, contohnya suara mulai memberat, jagung mulai tumbuh, kumis dan janggut mulai tumbuh, gitu. Yang kedua yaitu tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya tuntutan masyarakat secara kultural yaitu belajar membaca, menulis, menghitung, berorganisasi. Pentingnya belajar berorganisasi yaitu apa yang kita tidak dapatkan di sekolah, kampus dan sebagainya akan didapatkan di organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu tuntutan dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya itu memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu teman hidup.
Yang ketiga yaitu tuntutan norma-norma agama. Yang keempat yaitu berbuat baik, berbuat baik kepada semua manusia. Yang hanya ada 4. Dan tugas perkembangan pada masa anak-anak Hefik Hurts membagi tugas-tugas perkembangan selama rentan kehidupan manusia sebagai berikut. Yang pertama pada masa bayi. Pada masa bayi. Pada masa bayi 0 sampai 6 tahun. 6 bulan. 6 tahun. Yang kedua yaitu belajar berjalan pada 9. Yang pertama itu pada masa bayi yaitu 0 sampai 6 bulan. 6 tahun. Yang kedua yaitu belajar berjalan pada usia 9 atau 15 bulan. Dan yang ketiga yaitu belajar berbicara. Yang keempat mencapai kestabilitas jasmani. Dan yang kelima itu membentuk konsep sederhana kenyataan sosial dalam alam dari alam. Yang ke-6 yaitu belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mulai mengembangkan hati nurani. Dan pada masa remaja itu yang pertama itu mencapai hubungan yang rentang terhadap mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Yang pertama yaitu hikayat, hakikat dan tujuan. Yang pertama yaitu belajar melihat kenyataan. Yang kedua yaitu berkembang. Yang kedua menjadi seseorang yang dewasa. Yang ketiga yaitu belajar bekerja. Dan yang keempat yaitu belajar memimpin orang lain. Pria belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Yang kedua yaitu mencapai peranan sosial sebagai pria dan wanita. Mencapai peran. Remaja dapat mencapai dan menerima peranan sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itu menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, teman-teman. Dan yang dia itu mencapai kemandirian emosional dan dari orang tua dan dewasa lainnya. Yang pertama hakikat tugasnya yaitu membebaskan diri dan sikap dan perilaku kekanak-kanakan yang bergantung pada kedua orang tua. Yang kedua yaitu mengembangkan efek cinta kasih kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sifat respek terhadap orang dewasa.
hewan dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya, teman-teman. Yang ya lanjut, mencapai jasmani kemandirian ekonomi. Hakikat tugasnya itu tujuan agar remaja dapat menciptakan suatu kehidupan atau bagaimana cara suatu remaja meningkatkan meningkatkan suatu kehidupan, atau kayak dia tuh mencari suatu mata pencarian yang dapat menghasilkan uang atau apa begitu. Yang ke lanjut yaitu memilih dan menyiapkan pekerjaan yaitu memilih suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia inginkan, dan apakah dia mampu mengerjakannya atau tidak. Jadi semua itu disesuaikan, teman-teman. Yang kedua itu memperoleh pengetahuan yang tepat tentang pengolahan keluarga dan pemeliharaan anak. Di sini itu bagaimana cara kita menambah pengetahuan kita tentang pengolahan, tentang bagaimana cara kita tentang pengolahan keluarga dan bagaimana cara kita menambah pengetahuan kita, bagaimana cara pemeliharaan anak itu, teman-teman. Ya, yang lanjut mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang dipelihara bagi warga negara, yaitu mengembangkan konsep hukum, ekonomi, sosial, politik, geografi, manusia, dan lembaga-lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern. Ya, bagaimana kita mengembangkan konsep-konsep seperti hukum, bagaimana kita mengembangkan konsep hukum, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan bahasa atau kemampuan. Bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan bahasa, cara berbicara kita, dan kemampuan nalar atau cara berpikir kita, bagaimana kita cara berpikir kita, agar pentingnya upaya-upaya masalah-masalah itu diselesaikan secara efektif. Sebelum kita berpikir, sebelum berbicara, sebelum mengeluarkan pendapat, kita berpikir secara efektif agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Ya, tugas perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu dewasa awal itu mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin, yaitu bagaimana kita mampu menjalin hubungan sebaya dengan teman-teman di daerah kita, bagaimana kita dapat yang memperbaiki hubungan antara masyarakat di sekitar kita, begitu teman-teman. Yang kedua yaitu mampu melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Dan yang ketiga yaitu menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakan secara efektif. Bagaimana kita menggunakan kondisi jasmani kita dengan cara yang efektif tanpa melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan kita, gitu teman-teman. Ya, memiliki kesendirian emosional orang tua atau dewasa yang lain. Dan yang kelima itu
memiliki perasaan kemampuan berdiri sendiri, kemampuan berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita dapat memiliki prinsip pola hidup yang dapat memotivasi diri kita sendiri bahwa saya pasti bisa dalam bidang ekonomi. Begitu. Bagaimana kita mendorong diri kita sendiri dengan motivasi yang dapat menguntungkan, bukan dapat merugikan. Kita lanjut teman-teman. Saya lanjut langsung tugas perkembangan pada masa dewasa akhir ya teman-teman. Yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab sosial berkewarganegaraan dewasa. Bagaimana dia di sini itu sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan besar sebagai orang dewasa dan sudah mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam. Ya, dia itu sudah mengerti tentang sosial, pelanggaran dalam hubungan sosial begitu, teman-teman. Lanjut. Yang kedua yaitu teman-teman, maaf saya membaca karena saya belum hafal materinya teman-teman. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dalam situasi pensiun atau penghasilan semakin berkurang. Bagaimana kita menyesuaikan diri kita, mengatur pola ekonomi kita pada saat kita pensiun, kita hanya mendapatkan gaji pensiun, dan bagaimana cara kita mengaturnya agar kita tidak kekurangan ekonomi, agar kita tidak mendapatkan kekurangan ekonomi dan penghasilan yang kita dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Contohnya itu kebutuhan ekonomi kita lah, gitu. Kebutuhan ekonomi kita. Itu membina hubungan antara sesama usia lanjut itu. Bagaimana kita membina hubungan kita dengan orang-orang seusia lanjut kita agar dapat menjaga silaturahmi dan silaturahim kita bersama di masyarakat. Yang kedua yaitu lanjut itu kewajiban kesiapan kita menghadapi kematian. Ya, kesiapan kita menghadapi kematian yaitu dengan cara memperbanyak ibadah, sedekah, sholat, ya pokoknya di tingkah laku yang berhubungan dengan agama lah, tapi berhubungan dengan agama dengan garis miring yang positif. Itu teman-teman. Menjelaskan tentang masa dewasa akhir teman-teman. Masa dewasa akhir yaitu memiliki tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memilih standar ekonomi. Yang kedua yaitu membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Bagaimana cara membimbing seorang anak atau remaja agar dia mempunyai tanggung jawab. Yang kedua yaitu mengembangkan kegiatan yang senggang sebagai orang dewasa.
Kita lanjut, itu tugas perkembangan pada masa orang tua atau lansia, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik. Ya, yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan situasi pensiun yang penghasilan semakin berkurang. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri menyesuaikan diri dengan kematian dan pasangan hidup. Yang kedua yaitu membina hubungan di usia lanjut. Yang ketiga yaitu memelihara kondisi dan kesehatan. Yang keempat, yang terakhir itu kesiapan menghadapi kematian. Ya, menurut Robert J. Hafiz George pada tahun 1961, yaitu mengartikan tugas-tugas perkembangan merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dan rentang kehidupan individu apabila apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan, dan apabila kesuksesan tugas perkembangan selanjutnya tetapi jika gagal akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dengan kesulitan dalam menuntaskan segala masalah, begitu. Ya, mungkin teman-teman, sekian dari saya karena saya sudah menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang tugas-tugas perkembangan. Mohon maaf bila ada salah kata saya atau ada yang tersinggung dari perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga vlog saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.